Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saraldiana dengan NIM 2406751 dari Pendidikan PSKB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum dari kapasitor. Adapun rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana pengaruh karakteristik arus listrik pada rangkaian RC. Kedua, bagaimana pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap penurunan arus pada rangkaian RC. Ketiga, bagaimana karakteristik beda potensial antar ujung kapasitor pada rangkaian RC. Keempat, bagaimana pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap kenaikan beda potensial antar ujung kapasitor pada rangkaian RC. Kelima, bagaimana karakteristik arus dan beda potensial pada rangkaian RC dengan kapasitor disusun seri dan paralel. Keenam, bagaimana rangkaian listrik dalam tata panggung sederhana yang terdiri dari satu kapasitor, sumber arus utama itu power supply, dan dua lampu dengan ketentuan bahwa satu lampu menyala sampai redup menggunakan sumber arus utama power supply, dan setelahnya lampu lainnya menyala dengan menggunakan kapasitor sebagai sumber arus cadangan. Tujuan dari praktikumnya itu yang pertama, mengetahui karakteristik arus listrik rangkaian RC, kedua, mengetahui pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap penurunan arus pada rangkaian RC, ketiga, mengetahui karakteristik beda potensial antar ujung kapasitor pada rangkaian RC, keempat, mengetahui pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap kenaikan beda potensial antar ujung kapasitor pada rangkaian RC, kelima, bagaimana karakteristik arus dan beda potensial pada rangkaian RC dengan kapasitor disusun seri dan paralel. Keenam, mengetahui rangkaian listrik dalam tata panggung sederhana yang terdiri dari satu kapasitor, sumber arus utama itu power supply, dan dua lampu dengan ketentuan bahwa satu lampu menyala sampai redup menggunakan sumber arus utama, dan setelahnya lampu lainnya menyala dengan menggunakan kapasitor sebagai sumber arus cadangan. Apa sih kapasitor? Mari kita simak terlebih dahulu. Kapasitor merupakan piranti elektronika yang berguna untuk menyimpan muatan dan energi. Berdasarkan bentuknya atau gambar, jenis kapasitor meliputi kapasitor plat sajar untuk yang A, kemudian yang B itu kapasitor bola, dan yang C itu kapasitor silinder. Kapasitor terdiri dari dua konduktor yang berdekatan tetapi berisolasi satu sama lain dan membawa muatan yang sama besar dan berlawanan. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan elektrik, bahan-bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Dalam rangkaian listrik, suatu kerangkaian yang berisi sebuah resistor dan kapasitor sering disebut rangkaian RC. Dalam rangkaian RC, arus tidak tunak berubah terhadap waktu. Contohnya rangkaian dalam flash kamera. Sebelum mengambil foto, baterai mengisi kapasitor melalui resistor. Setelah penuh, flash siap digunakan. Saat mengambil foto, kapasitor melepaskan muatan melalui lampu flash. Lalu, kapasitor diisi ulang oleh baterai dan siap digunakan kembali. Dengan hukum Kirchhoff, kita bisa hitung muatan Q dengan arus I pada kapasitor saat mengisi dan melepaskan muatan melalui resistor. Nah, adapun alat dan bahan pada praktikum ini yaitu ada LED, kapasitor dengan berbagai ukuran, resistor, power supply, kabel penghubung, alat ukur, kamera untuk video. Adapun untuk prosedur dari eksperimen ada yang pertama itu ada eksperimen karakteristik arus pada rangkaian RC. Pertama itu rancang rangkaian RC sesuai dengan sketsa yang diberikan, pastikan semua komponen tersambung dengan benar. Kedua, pastikan saklar dalam posisi off sebelum menghubungkan rangkaian ke power supply. Siapkan kamera atau alat perekam video untuk merekam eksperimen. Hidupkan power supply, kemudian pindahkan saklar ke posisi on sambil merekam prosesnya. Amati cahaya LED melalui video yang direkam. Amati pergerakan jarum pada amperemeter dan catat hasilnya. Ulangi langkah-langkah di atas sebanyak 2 kali menggunakan rangkaian yang berbeda. Pastikan untuk mencatat dan membandingkan hasilnya. Yang kedua, itu ada rancang rangkaian sesuai dengan sketsa. Pastikan semua komponen tersambung dengan benar ya. Kemudian pastikan saklar dan posisi off sebelum menghubungkan rangkaian ke power supply. Siapkan kamera untuk alat perekam video. Kemudian hidupkan power supply-nya. Pindahkan saklar ke posisi on sambil merekam prosesnya. Amati cahaya LED melalui video yang direkam. Perhatikan gerakan jarum pada amperemeter dan catat hasil pengamatan. Ulangi langkah di atas menggunakan kapasitor dengan kapasitansi yang berbeda. Lakukan percobaan sebanyak 2 kali dan catat hasilnya. Nah, untuk eksperimen ketiga yaitu ada karakteristik beda potensial pada rangkaian RC. Yang pertama itu rancang rangkaian RC sesuai dengan sketsa. Kemudian pastikan semua komponen tersambung dengan benar. Nah, pastikan saklar dalam posisi off sebelum menghubungkan rangkaian ke power supply. Siapkan kamera dan alat perekam video untuk merekam eksperimen. Hidupkan power supply, kemudian pindahkan saklar ke posisi on sambil merekam prosesnya. Amati pergerakan jarum pada voltmeter melalui video yang direkam. Identifikasi perubahan yang terjadi pada beda potensial rangkaian. Eksperimen yang keempat yaitu pengaruh besar kapasitor terhadap beda potensial. Pertama, rancang terlebih dahulu sesuai dengan sketsa yang diberikan. Pastikan saklar berada dalam posisi off.
Kemudian siapkan kamera dan alat perekam video untuk merekam proses percobaannya. Hidupkan power supply-nya, pindahkan saklar ke posisi on sambil merekam prosesnya. Amati pergerakan jarum pada voltmeter melalui video yang direkam. Catat hasil pengamatan terkait perubahan media potensial pada rangkaian. Ulangi langkah di atas menggunakan kapasitor dengan kapasitansi yang berbeda. Lakukan percobaan sebanyak 2 kali dan bandingkan hasil pengamatan untuk setiap kapasitansi. Eksperimen kelima yaitu karakteristik arus dan beda potensial pada rangkaian RC dengan seri dan paralel. Pertama, rancang rangkaian RC itu sesuai dengan skema yang diberikan. Pastikan semua komponen tersambung dengan benar baik konfigurasi seri maupun konfigurasi paralel. Pastikan saklar berada dalam posisi off sebelum menghubungkan ke power supply. Siapkan kamera atau alat perekam video untuk merekam eksperimen. Hidupkan power supply-nya, kemudian pindahkan saklar ke posisi on sambil merekam prosesnya. Amati dan catat hasil pergerakan jarum pada voltmeter dan ampermeter melalui video. Identifikasi perubahan yang terjadi pada arus dan beda potensial. Ulangi langkah di atas sebanyak 3 kali untuk konfigurasi rangkaian yang berbeda, seri dan paralel. Catat hasil pengamatan untuk setiap jenis rangkaian. Nah, adapun eksperimen ke-6 yaitu studi kasus. Pertama itu harus prediksikan rangkaiannya terlebih dahulu, kemudian rancang rangkaian sesuai skema yang telah ditentukan, buktikan melalui eksperimen. Mari kita bahas per eksperimen. Pertama ada eksperimen karakteristik arus pada rangkaian RC. Dalam rangkaian mengalami pengisian dan pengosongan kapasitor. Ketika sumber tegangan dihubungkan ke rangkaian RC, kapasitor akan mulai mengisi muatan. Ketika sumber tegangan dilepas, kapasitor mulai melepaskan muatan. Nah, maka arus menurun secara eksponensial sehingga mendekati 0. Pada T sama dengan 0, arus memiliki nilai maksimum dan arus menurun hingga seiring mendekati 0. Eksperimen 2 dapat dilihat melalui grafiknya bahwa kapasitor dengan kapasitansi 2200 arusnya menurun lebih cepat dibandingkan dengan kapasitor dengan kapasitansinya 4700. Maka lampu dengan kapasitor 2200 akan lebih redup dibandingkan dengan lampu yang 4700. Nah, untuk eksperimen kedua yaitu karakteristik beda potensial pada rangkaian RC. Nah, dapat dilihat melalui grafik bahwa V terhadap T itu meningkat secara eksponensial. Ketika sebuah kapasitor dihubungkan dengan tegangan, maka kapasitor itu artinya akan mulai mengisi muatan. Nah, untuk eksperimen yang keempat yaitu pengaruh besar kapasitor terhadap beda potensial. Ketika kapasitor lebih kecil, maka pengisian maupun pengosongan akan lebih cepat dibandingkan dengan kapasitor yang lebih besar. Jadi perubahan tegangan akan lebih lambat untuk kapasitor yang lebih besar. Dapat dilihat melalui grafik bahwa ya, ketika kapasitasnya 2200 itu lebih cepat dibandingkan dengan kapasitasnya 4700. Untuk eksperimen 5 yaitu karakteristik arus dan beda potensial rangkaian RC seri dan paralel. Berikut ada data pengamatan amperemeternya. Kita buatkan grafik agar lebih mudah untuk dibaca. Berikut adalah data pengamatan dari voltmeternya. Kita buatkan grafik akan lebih mudah untuk dibaca. Nah, dalam rangkaian paralel dua kapasitor, kapasitansi total lebih besar dibandingkan rangkaian lain karena kapasitansi kedua kapasitor dijumlahkan. Kapasitas penyimpanan muatan yang besar ini membuat proses pengisian dan pengosongan berlangsung lebih lambat. Sebaliknya, dalam rangkaian seri dua kapasitor, kapasitansi total menjadi lebih kecil karena kapasitor berbagi muatan, sehingga waktu pengisian dan pengosongan akan lebih cepat. Untuk satu kapasitor dalam rangkaian seri, kecepatannya berada di antara kedua kasus tersebut karena tidak ada pengaruh dari kapasitor lain. Secara keseluruhan, rangkaian pada dua kapasitor mengisi dan mengosongkan paling lambat, diikuti oleh kapasitor yang seri. Kemudian, sementara rangkaian seri dua kapasitor menjadi yang paling cepat karena kapasitasnya totalnya paling kecil karena terbagi. Nah, selanjutnya itu eksperimen 6 yaitu studi kasus. Hasil dari sketsa. Nah, berikut ada sketsanya ya. Nah, hasil dari sketsa rangkaian yang kita gambarkan itu tidak berhasil saat eksperimen. Itu pun karena memang ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu ada kurangnya tegangan yang diberikan, kemudian kabelnya juga longgar. Maka itu akan sangat berpengaruh terhadap rangkaian. Nah, untuk kesimpulan dari eksperimen ini adalah berdasarkan praktikum diperoleh bahwa arus listrik pada rangkaian RC itu menurun secara eksponensial seiring waktu saat kapasitor terisi muatan. Sementara beda potensial antar ujung kapasitor meningkat hingga mencapai tegangan sumber. Kapasitansi mempengaruhi proses ini di mana kapasitor dengan kapasitansi lebih besar menyebabkan pengisian muatan dan perubahan beda potensial berlangsung lebih lambat. Pada konfigurasi seri, total kapasitansi lebih kecil sehingga waktu pengisian lebih cepat. Sedangkan pada konfigurasi paralel, kapasitansi lebih besar sehingga pengisian lebih lambat. Dalam simulasi rangkaian sederhana, kapasitor dapat digunakan sebagai sumber cadangan energi untuk menyalakan lampu sementara setelah
Sumber utama dilepas menunjukkan kapasitor mampu menyimpan dan melepaskan energi secara efektif. Baik, terima kasih. Cukup sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.